Ini salah satu dari konten yang saya mau bahasakan lucu ya. Kalau saya bahasakan tidak sopan atau saya bahasakan sul adab kok berlebihan. Saya bilang aja lucu atau mungkin ya setengah kurang tahu diri. Bagaimana ceritanya gitu ya. Ketua PBNU itu ditantang berdebat lewat StreamYard gitu ya. Terus nanti moderatornya Alkemi mungkin atau tukang cilok atau apa gitu atau Gus Jazuli gitu. Ditantang debat oleh kiai kampung, sudah mukanya nggak ketahuan siapa, nggak ada wajahnya. Terus orang juga nggak kenal dia siapa, tiba-tiba nantang-nantang debat StreamYard. Ini kan bagaimana ya? Apalagi nanti kalau misalnya ditetapkan, wah nggak berani tuh Kiai Fahrur debat, ditantang debat nggak berani itu, wah ya itu sudah bukan lucu lah, tapi sudah turun lagi menjadi dungu ya. Gimana ceritanya gitu? Nggak habis pikir gitu. Rasionalisasinya itu gimana? Apa dipikirnya semua orang itu seperti YouTuber itu? Jadi setiap saat dia bisa gitu buka StreamYard, nonton YouTube terus masuk join gitu. Dikiranya mungkin semua orang sama gitu ya. Padahal debat offline saja itu ada mekanismenya. Ada ditetapkan tanggalnya, kapan waktunya. Artinya kita mau nantang debat dengan orang itu ya. Kecuali YouTuber yang memang kerjanya bikin YouTube gitu loh. Ini dikiranya Kiai Fahrur itu YouTuber gitu ya. Jadi setiap saat dia nonton YouTube terus join gitu. Oh ya enggak Pak, enggak sepengangguran itu gitu loh. Ini sudah saya bahasakan sangat bagus ya, lucu ya. Sebetulnya hampir-hampir ke dungu sih. Di mana rasionalisasinya gitu? Gimana kita nantang orang selevel ketua PBNU lewat StreamYard? Terus kita tunggu, pokoknya kita kasih waktu 1 jam. Kalau dia nggak datang, wah ya sudah, kalah. Kalau menurut saya sih, justru kalau Kiai Fahrur datang langsung kalah itu. Ya kenapa? Karena siapa yang mau dihadapi orang nggak jelas, nggak nampak juga siapa gitu kan. Kadang-kadang kita ini ngukur-ngukur orang itu sama dengan kita semua sih. Jadi dianggapnya sama semua dengan kita gitu. Jadi kalau ada masalah mari kita selesaikan lewat debat, lewat online gitu. Kita bikin konten, datang sini kita debat. Itu pun setelah datang Gus Rumel mestinya kan bagus. Ada yang mewakili, berarti Gus Rumel itu menjaga marwahnya. Kegedean nantang ketua PBNU. Baik secara level atau setidaknya medianya kok nantang ketua PBNU debat kok lewat StreamYard. Ya udah dengan saya aja, nggak mau Kiai kampungnya itu. Artinya kalau ada orang memang mau apa tujuannya ya, mau bicara kebenaran, dia merasa punya bukti, dia merasa punya data, kenapa pilih-pilih gitu loh. Bahkan di bagian ini Gus Rumel itu adalah yang paling fokus mengkaji, bukan Kiai Fahrur gitu loh. Kenapa giliran ada yang mau menghadapi nggak mau, malah berpolemik, tidak ada masalah dengan saya, tidak ada masalah gimana orang dari tadi rumol siapa yang di Bondowoso itu ngomong nggak ada data, dianggap paling ilmiah, gitu kok bilang nggak ada masalah. Apa dipikirnya masalah itu harus pernah nyerempet motor gitu, atau mungkin pernah menggelapkan tanah gitu, atau mungkin pernah ngebom rumah sehingga ada masalah gitu. Jadi kalau cuma ngomong kamu ini siapa sih kamu bodoh kok ngomong sembarangan kok, kamu paling ilmiah dari mana, orang cuma muter-muter di situ aja. Jadi itu nggak dianggap masalah, kita bernarasi begitu tuh nggak dianggap masalah gitu. Ya semua orang itu memang berhak lah dia berpikir, berhak dia menyampaikan teorinya, berhak dia menyampaikan apapun yang dia inginkan gitu. Cuman kalau dilihat dari cirinya kok mirip dengan yang ono gitu. Saya mau berdebat dengan siapapun. Setelah ada, oh enggak saya hanya mau berdebat dengan ini. Jadi takyidnya belakangan. Repot kalau nas begitu tuh repot itu. Jadi nas atau narasi jebakan gitu. Sama dengan begini, saya akan beli semua yang ada di sini. Setelah dihitung sama kasirnya dikeluarin semua barang, ini semuanya 20 miliar Pak. Oh enggak, maksud saya itu yang harganya yang 5 ribuan, yang permen-permen itu aja.
Loh Bapak kok tadi ngomong semua tadi? Ya kan sudah biasa dalam balaghah itu. Min itlaqil kul wa iradatil juz. Kita sebut semua tapi maksudnya kan sedikit atau sebagian saja. Kan begitu kalau mau ngeles. Misalnya, oh si Maman jatuh luka semua. Ya nggak mungkin Pak luka semua. Mesti ada bagian yang nggak luka. Kalau luka, bayangin kalau badan itu luka semua. Jadi nggak ada di kulit itu nggak ada yang nggak luka. Jadi luka itu nggak ada jaraknya, berarti itu kulitnya terkelupas. Karena kalau masih disayat pisau, tersayat pisau itu mesti ada sela antara tersayat dengan dan sayatan berikutnya itu tengah-tengahnya masih ada, kecuali kamu kelupas semua kulitnya begitu ya. Atau sama dengan orang-orang ditanya, dari mana kamu? Saya dari masjid. Ngapain di masjid? Baca Al-Quran. Padahal dia baru baca 2 ayat. Tapi kan sudah biasa kita bilang Al-Quran. Maksudnya sebagian Pak, bukan hatam. Kalau mau ngeles begitu. Sama dengan Ki Haji Madudin kalau mau ngeles gampang saja. Ketika misalnya ketemu kitab abad ke-5, abad ke-6 yang menyebut Ubaidillah, Ki Haji Madudin masih sudah saya ajari ngelesnya. Kan saya bilang maksudnya di kitab itu toh, apa Tahdhibul Ansab kan nggak ada. Muntaqilah Tholabiyah nggak ada. Kitab Al-Majdi karya Al-Umari juga nggak ada. Nah, kan itu maksud saya. Kitab yang saya baca itu kok. Tapi kan Bapak bilang di abad ke-5 tidak ada. Iya, itu maksudnya saya di abad ke-5 apa Ciki ya kawasannya atau apa ya. Maksudnya adalah ya kitab-kitab itu gitu. Kalah Gus Rumel kalau begitu ya. Jadi nggak akan menang ngelawan Kiai Madudin itu kalau kita kejar-kejaran nyari menang-menangan gitu. Karena tadi itu kan saya tidak pernah bilang di semua kitab di abad ke-5. Saya nggak bilang semua kitab. Saya bilang kitab abad ke-5. Bahkan hatta ketika kita bilang semua kitab abad ke-5, itu pun kan sudah biasa kita menyebut seolah-olah semua padahal tidak. Ya. Jadi kan sudah apa bahasanya ya. Ini kan sudah menjadi perdebatan bahwasanya ketika kita bilang kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat. Kan nggak semuanya ternyata. Kan begitu kalau mau kejar-kejaran ya. Semua kitab abad ke-5 tidak menyebut. Oh maksudnya bukan semua, tapi semua yang saya sebutkan ini kitab-kitabnya. Gitu Pak, kalau cuma mau menang-menangan omongan. Cuman apalah kita gitu, kok nggak mau kalah cuman masalah omongan gitu. Cuma mau menjatuhkan orang secara narasi, itu apa sih? Ini bicara apa? Ini loh bicara tentang kamu tuduh-tuduh orang tentang kok nasab. Ini loh bicara tentang kamu tuduh-tuduh orang pendusta. Yang kamu tuduh itu bukan orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal. Terus kamu masih berkelit dengan perkataan dalam masalah ini. Ya silahkan. Maka kalau bagi saya berdebat masalah apa tentang Mbak Alawi itu udah selesai. Masih peletak-peletek baca kitab memahaminya begini. Nggak musim. Udah nggak kelasnya kita berdebat masalah itu. Itu ya. Jadi kalau masih ada yang merasa, oh berdebat Anda tidak paham kaidah ini, kaidah itu. Oh Anda paham, iya. Oh berarti Anda menang dari saya. Oke. Tapi yang mengesahkan Mbak Alawi siapa? Seorang nasabah. Anda lebih hebat dari dia ke? Udah selesai begitu. Mau bicara apa lagi? Jadi orang-orang yang membela Mbak Alawi itu sebetulnya tidak perlu berdebat. Karena lawannya itu tidak seimbang. Tidak seimbangnya di sini bukan berarti yang pro Mbak Alawi ini hebat-hebat. Enggak. Kita bicara senjatanya. Sama dengan berdebatnya Ahlus Sunnah NU dengan Ustaz-Ustaz Wahabi itu loh. Gimana Ustaz-Ustaz NU nggak mau menang orang Wahabi itu? Dalilnya ngotot. Nggak ada contohnya dari Rasul. Kan begitu bahasanya. Sementara tidak pernah ada. Kamu cari ucapan ulama harus dicontohkan oleh Rasul. Kan mereka buat teori sendiri. Mau debat masalah maulid. Kita tuangkan kitab-kitab ulama ini. Ini yang kamu lawan bukan saya. Kamu melawan dengan pakai ucapan siapa? Ucapan Syekh bin Bas. Syekh bin Bas siapa dibanding ulama ini? Selesai. Begitu juga masalah nasab Alawi. Kamu membatalkan apa hujah terkuat kamu? Syekh Imaduddin, Syekh Sukri Murad, Syekh Mukbil, Syekh At-Turbani, itu sudah berubah loh ya. Terus kita bawakan ulama-ulama ini loh. Terus kamu bukan melawan yang berdebat dengan kamu, tapi kamu melawan orang-orang ini gitu loh. Sama dengan mana sih senjata kamu? Pisau mainan, pisau plastik. Sementara yang dilawan AK-47 misalnya. Kan tidak perlu hebat yang megang AK-47 itu. Ya cukup ada akalnya, tembakkan selesai kalian itu.
senjatanya. Jadi orang berdebat itu sebetulnya bukan ngadu otaknya dia. Kalau mau ngadu otak itu debat masalah harga bawang, debat masalah kucing kawin, boleh lah. Karena itu teorinya nggak ada yang baku. Silahkan kalian mau adu argumen. Kalau masalah ilmu bukan begitu cara. Adu argumen ilmu itu adalah kamu berbicara atas dasar apa, pendapat ulamanya siapa, begitu. Toh sampai sekarang juga tidak pernah bulat. Yang mana sih landasan utamanya kalau nggak ada kitab sezaman lalu batal itu kan muter-muter kan nggak ketemu juga. Sementara yang mengatakan walaupun tidak disebut itu sah, ada, yaitu pakarnya Syed Mahdi Rojai. Yang mengatakan karena tidak disebut lalu tidak sah, Kiai Haji Imaduddin. Ya pikir-pikirlah. Gitu nak ya. Jadi saya sudah pensiun dari perdebatan. Toh sejak awal saya sudah pernah buka. Saya mau berdebat dengan siapapun selain Kiai Haji Imaduddin. Pakai bahasa Arab awalnya. Terus nggak pakai bahasa Arab, nggak ada tuh. Sekarang saya sudah letih. Saya sudah mau berbahasa lembut sekali ya. Nggak perlu debat-debat. Kalaupun ada yang berdebat dengan saya, terus hujah saya patah semua kalah, terus balawi batal gitu. Palelu bau menyan. Memangnya saya yang mengesahkan, memangnya saya yang berhujah tentang keabsahannya. Ya enggak Pak. Aduh hai. Gitu ya. Jadi marilah kita waras sedikit. Ini berbicara masalah apa ya. Ini masalah ilmu ya. Melintir-melintir kalau cuma tidak mau salah ngomong ya silahkan. Sama dengan yang tadi itulah. Siapa yang bilang semua kitab? Enggak kok. Saya bilang kitab itu saja kok. Tapi Bapak bilang semua. Oh iya semua maksudnya sebagian. Kan ada toh dalam bid'ah itu kan kullu bid'ah semua bid'ah. Maksudnya kan sebagian.